Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan belajar tentang cara menginstal SSH pada Ubuntu server. Jadi nanti studi kasusnya begini. Jadi untuk Windows 7 ini sebagai klien, nanti kita akan melakukan remote kepada Ubuntu server yang sudah kita instalasi dari SSH ini. Oke, untuk settingannya di sini network adapter saya menggunakan bridge. Untuk adapter 2 saya menggunakan internal network dan namanya adalah INTnet. Lalu untuk Windows 7 saya menggunakan networknya adalah adapter 1, adapternya yaitu internal network dan namanya sama seperti Ubuntu server tadi, INT.net. Oke. Di sini kita masuk ke login dulu ya. Loginnya adalah mahasiswa kalau di tempat saya. Lalu masukkan passwordnya. Lalu di sini kita masuk ke bagian Ubuntu-nya yaitu dengan perintah sudo su. Oke, masukkan untuk passwordnya. Setelah itu kita cek untuk konfigurasinya. Maksudnya cek koneksinya apakah terhubung dengan internet atau tidak. Kita dengan menggunakan perintah ping google.com. Oke, jalan ya. Oke, lalu di sini kita melihat untuk IP address yang ada di Ubuntu server kita ini dengan perintah ifconfig. Oke, di sini saya mgue IP yang pada bridge mendapatkan alamat IP secara default yaitu 192.168.0.104. Lalu untuk yang internal network yang terhubung ke klien yaitu Windows 7, nah itu terhubung dengan IP 192.168.10.100. Lalu setelah itu kita akan melakukan update apt-get update. Oke, sedang berjalan ya. Oke, setelah kita melakukan update pada Ubuntu, kita akan melakukan instalasi SSH pada Ubuntu server ini. Oke, dengan perintah apt-get install SSH. Lalu ada do you want to continue, y, enter. Oke, kita tunggu sebentar untuk penjalanan aplikasi ini. Oke, untuk instalasi SSH pada Ubuntu sudah berhasil dan selesai. Sekarang kita clearkan dulu ya, clear. Sekarang kita akan melakukan pengecekan pada SSH apakah SSH itu aktif atau tidak dengan perintah /etc ini.d lalu SSH status. Oke, pada ini SSH-nya adalah aktif dan running ya teman-teman. Oke, lalu kita masuk ke bagian ke aplikasi SSH-nya yaitu nano /etc /sshd_config. Ya. Setelah itu kita enter. Lalu di sini kita akan diperlihatkan isi dari aplikasinya ini sshd_config-nya di sshd_config. Dan di sini kita melihat yaitu portnya secara default adalah 22 pada SSH. Oke, kita keluar. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian klien Windows 7. Karena di Ubuntu server ini sudah kita install SSH-nya, sekarang kita masuk ke Windows 7-nya. Oke. Di sini kita akan melakukan uji konektivitas pada klien ke server yaitu dengan perintah ping 192.168.10.100. Oke, berjalan ya, jalan.
Jadi dari server ke klien itu saling terhubung. Oke, di sini saya akan menggunakan aplikasi pada klien yaitu Putih. Nah, pada Putih ini kita run. Oke, kita akan melakukan yang namanya remote dari klien ke server. Oke, di sini untuk hostname-nya menggunakan IP server yaitu 192.168.10.100. Portnya 22 ya. Nah, lalu connection type-nya adalah SSH, lalu kita open. Oke, lalu kita accept. Oke, di sini kita sudah melakukan loginnya. Jadi kalau ada kayak gini login as, nah ini berarti tandanya kita sudah masuk ke Ubuntu servernya dan kita sudah meremotnya lewat klien yaitu Windows 7 nya. Oke, kita masukkan ya login as mahasiswa, passwordnya masukkan. Oke, sekarang kita masuk ya teman-teman. Ini kita perbesar. Oke, di sini kita clear sudo su, kita masuk lalu masukkan password. Oke, selesai. Sekarang kita sudah masuk ke bagian Ubuntu servernya dan kalian di sini bebas mau explore apa aja. Misalkan nih mau apt-get update lagi di sini bisa. Nah, seperti ini. Oke, lalu lagi kalau misalkan kita ingin update upgrade juga bisa di sini, atau mau install aplikasi-aplikasi apa bisa lewat Putih ini, lewat Putih, aplikasi Putih yang ada pada klien ini. Oke, kita close. Oke. Lalu setelah itu kita masuk ke Ubuntu servernya lagi, kita clear. Lalu kita akan mengujinya pada Windows 10 saya. Pada Windows saya kita lihat if config-nya. Nah, di sini ada apa namanya? ENP0S3 ini ya. Ini kan saya menggunakannya bridge. Nah, dengan IP default 192.168.0.104. Oke, di sini kita akan melakukan ping letter lebih dahulu. Ping 192.168.0.104. Nah, yaitu IP DHCP internet yang diberikan kepada Ubuntu-nya. Oke, terhubung ya, terhubung. Oke. Di sini saya juga ada aplikasi Putih. Aplikasi Putihnya ini kita masukkan 192.168.0.104. Portnya 22, connectionnya type-nya adalah SSH. Open. Oke. Nah, di sini kita bisa itu ya, bisa masuk ke Ubuntu-nya. Mantap banget ini. Oke. Kalau exit, tinggal exit. Nah, maka akan keluar dari aplikasinya. Gitu. Lalu kita searching lagi nih, kita gali lebih dalam, kita masuk ke Ubuntu servernya. Oke, di sini kita akan masuk ke bagian aplikasi SSH-nya yang di Ubuntu dengan perintah nano /etc/sshd_config. Oke, lalu kita enter. Sini yes. Lalu untuk portnya, nah ini coba kita ganti menjadi 512 contohnya ya. Lalu kita Ctrl X, lalu Y pada keyboard, lalu enter. Oke. Setelah itu kita restart, yang ada dua cara, yaitu pertama menggunakan reboot, yaitu server akan mati lalu hidup kembali, atau juga yang kedua dengan cara yang singkat, yaitu /etc init d ssh restart.
Nah, oke, kalau misalkan ada tampilan oke warna hijau seperti ini, berarti tandanya kita konfigurasi pada SSH itu berhasil. Tapi apabila violet, nah itu maka mungkin ada kesalahan baik dari penggunaan kata ataupun tanda baca yang lain-lainnya. Oke, langsung aja ya. Oke, di sini kita masuk ke bagian kliennya di Windows 7. Kita masuk ke putih ya, ke putih. Kita run. Oke, masuk hostname-nya 192.168.10.100. Nah, sekarang kita coba masukkan ke portnya yaitu 22. Kita open. Apakah berhasil? Oh, tidak. Tidak ya. Error. Akan terjadi error. Oke, sekarang kita masukkan lagi hostname-nya tadi ya, 10.100. Lalu portnya yaitu 512. Kita open. Oke, masuk. Nah, login as mahasiswa Salpang. Oke, kita udah masuk ke bagian Ubuntu-nya ya. Nah, beginilah untuk penginstalan SSH. Terus begitu juga coba kita cek pada putih yang ada di Windows 10 ini. Oke, di sini hostname-nya 192.168.0.104. Portnya adalah 512. Kita open. Accept. Nah, berhasil ya teman-teman. Oke, untuk penginstalannya mungkin cukup dari sampai sini. Jadi saya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.